Shalom, damai di hati. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita patut panjatkan ke dalam kehadirat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih karunia Tuhan Yesus sehingga saat ini kita Jemaat Gemim Zaitun dari kolom 1 sampai kolom 22 boleh lagi diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama kita melakukan ibadah evangelisasi kolom dari Jemaat Gemim Zaitun dari kolom 1 sampai kolom 22. Dan ibadah kolom evangelisasi kolom kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 19 November tahun 2020 akan dipimpin oleh Ibu Pendeta dan Arti Kaunang Timbalino, Sarjana Teologi. Dan untuk selanjutnya diberikan kepada Ibu Pendeta, dipersilakan. Jemaat diundang berdiri. Kita awali ibadah ini dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 3a. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa yang pengasih,
oleh kuasa-Mu Tuhan, kami boleh hidup sampai sekarang ini dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur betapapun di tengah-tengah menjalani kehidupan, menghadapi pandemi COVID-19, tetapi sungguh nyata kuasa Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa senantiasa menaungi kehidupan kami. Tetapi Tuhan, ketika menjalani kehidupan dalam pemeliharaan-Mu, betapa kami menyadari Tuhan, dalam kekurangan dan keterbatasan kami, ada hal yang telah kami perbuat di tengah-tengah kehidupan ini yang tidak berkenan bagi Tuhan. Meskipun kami memahami dan menyadari bahwa Tuhan menghendaki kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu dalam kebenaran untuk melakukan apa yang baik. Jika Tuhan mendapati kami telah melakukan kesalahan dan pelanggaran, kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan sambil memohon, ampunilah kami. Berkenanlah Tuhan membaharui kehidupan ini, agar kami layak hidup dalam kasih karunia-Mu, dan kami dijauhkan dari tindakan-tindakan yang mendurhakai Tuhan. Tetapi dalam tuntunan Roh Kudus, kami dimampukan untuk hidup seirama dengan Tuhan, dan kami layak menikmati kasih dan anugerah-Mu. Ini kami Tuhan yang mengaku dosa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui segala yang selalu terjadi. Tak mampu ku menahan pencobaan dunia. Pertolongan Tuhan yang ku perlukan selamanya. Marilah kita berdoa. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan, dalam persekutuan bersama melalui ibadah kolom 1 sampai kolom 22 Jemaat Zaitun Karombasan Danau Tanah Weru. Datang di hadapan hadirat-Mu, menaikkan pujian dan syukur untuk waktu dan kesempatan yang baik yang Tuhan karuniakan bagi kami, untuk memuliakan, mengagungkan Engkau. Karena sungguh Tuhan, kami boleh menikmati kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan. Karena itu saat ini kiranya Tuhan berkenan lewat Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk merenungkan, menghayati kehendak Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami baca saat ini. Beri kami kemampuan Tuhan, agar dengan menghayati firman-Mu kami dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan. Berfirmanlah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab dalam
Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat 13. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga telah mencari kesenangannya karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang, termasuk kita yang adalah orang percaya dan sebagai warga gereja, masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Demikian pula masing-masing kita mempunyai bakat, mempunyai talenta, dan potensi atau karunia-karunia yang berbeda-beda. Karena itu, betapa perlu dan sangat penting untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga akan terwujud kualitas hubungan yang baik dengan orang lain, yang berdasarkan atau yang didasarkan hubungan yang baik kita dengan Tuhan yang bertumbuh oleh iman. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, perikop Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13 yang menjadi perenungan kita saat ini merupakan suatu nasihat yang ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma.
di mana jemaat di Roma pada waktu itu dalam kehidupan mereka terdiri atau terdapat dua kelompok, yaitu kelompok orang-orang yang kuat iman dan orang-orang atau kelompok yang tidak kuat iman. Hal ini dilatar belakangi oleh karena jemaat di Roma terdiri dari orang-orang Kristen Yahudi dan orang Kristen bukan Yahudi atau orang Kristen asal Yunani. Yang masing-masing mereka atau masing-masing kelompok ini memiliki tradisi atau kebiasaan dan budaya yang berbeda-beda. Dan masing-masing kelompok mempertahankan apa yang menjadi tradisi yang mereka pegang, sekalipun mereka telah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi sumber permasalahan, yang memicu pertentangan, dan yang menimbulkan konflik dalam kehidupan jemaat. Karena itu, lewat surat Rasul Paulus ini ia mengingatkan, Paulus memberikan penekanan kepada mereka bahwa sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus Tuhan, agar hidup dalam satu persekutuan tubuh Kristus, sehingga yang kuat dapat menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat. Bukan untuk mencari kesenangan sendiri, atau yang kuat tidak mencari kesenangan sendiri, melainkan mereka melakukan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama. Dalam hal ini, Paulus menyatakan bahwa Kristus menjadi teladan, di mana dia tidak mencari kesenangan diri sendiri, tetapi dia rela meninggalkan kemuliaan sorga dan merendahkan diri demi untuk keselamatan kita manusia. Dengan demikian, maka jemaat termotivasi untuk berpegang teguh pada pengharapan dalam pemahaman bersama, sehingga dengan satu hati dan satu suara mereka memuliakan Tuhan. Inilah yang menjadi harapan Paulus, agar jemaat di Roma hidup dalam kerukunan, membangun kehidupan bersama. Oleh sebab itu Paulus menasihati dan menekankan kehidupan kepada orang-orang di Roma atau jemaat di Roma untuk hidup saling menerima satu dengan yang lain untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga segala suku bangsa atau segala bangsa-bangsa lain turut memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka bersukacitalah mereka dan mereka memuji Tuhan. Paulus juga berharap dan berdoa kiranya Tuhan memenuhi jemaat dengan sukacita dan damai sejahtera, agar dalam kenyataan oleh kuasa Roh Kudus jemaat hidup rukun dan tentram. Oleh karena ada persamaan pemahaman, oleh karena satu hati dan satu suara untuk membangun kehidupan bersama. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dalam kenyataan hidup, kita sebagai manusia, bahkan pula dalam kenyataan hidup sebagai orang percaya, bahwa ada orang yang kuat, yang dikatakan yang kuat iman, bahkan orang yang mempunyai kemampuan, namun tidak memiliki kepedulian. Karena memposisikan kekuatan dan kemampuan untuk kepuasan hidup demi kepentingan diri mereka sendiri. Menganggap rendah orang lain, menganggap remeh orang lain.
Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh orang lain dianggap itu urusan mereka, bukan urusan saya. Karena itu firman Tuhan ini menasehati dan mengingatkan bagi kita, bagi orang-orang yang mempraktekkan kehidupan yang demikian. Orang-orang yang kuat iman, yang mempunyai kemampuan tapi tidak memperdulikan kehidupan sesama, kehidupan orang lain. Bahwa kita yang kuat berkewajiban untuk membantu yang lemah. Orang yang kuat iman, membimbing, mendorong orang yang lemah dalam iman, bahkan dalam segala kelemahan mereka, untuk hidup hanya berpengharapan kepada Tuhan. Memberi perhatian, memberikan semangat, sebab kesenangan hidup bukan hanya untuk dinikmati, bukan hanya untuk dirasakan sendiri, melainkan harus berbagi dengan sesama, tetapi juga menjadi peringatan bagi yang tidak kuat atau yang lemah, agar tidak memanfaatkan kelemahannya sebagai kesempatan untuk pasrah pada keadaan, tidak punya harapan, bermalas-malasan. Tetapi dimotivasi untuk hidup dalam kebaikan, walaupun dalam kelemahan, layak untuk hidup dalam kebaikan, supaya dalam kelemahan itu mereka pun layak untuk menerima bantuan dan kebaikan-kebaikan dari orang lain. Dengan demikian, maka akan terciptalah relasi kerjasama yang baik, saling melengkapi dalam segala kekurangan dan kelebihan untuk membangun kehidupan bersama. Sehingga terwujudlah spiritual kerukunan, di mana keadaan lahir batin kita sebagai manusia, bahkan juga sebagai orang percaya, akan memberikan nuansa kehidupan yang penuh damai, sejahtera, dan sukacita, agar kita mampu menyuarakan kebenaran dan mewujudkan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan bersama dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan. Apalagi yang sedang kita hadapi selama beberapa bulan ini, 8 bulan di tengah-tengah pandemi COVID-19, banyak mendatangkan kesulitan-kesusahan bagi kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu di tengah-tengah keberadaan kehidupan yang demikian, menghadapi pergumulan di pandemi COVID-19 ini, bukan berarti bahwa kebaikan, perhatian menjadi pudar. Namun tetaplah kita menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Mengupayakan kesejahteraan kehidupan sesama kita. Sehingga dalam satu pengharapan iman kepada Kristus, kita membangun kehidupan bersama demi kemuliaan dan kemasyuran nama Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberi persembahan. Sambil memberi, kita menyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas
Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan, sebab dalam anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan-Mu yang begitu besar. Penyertaan-Mu sempurna dan rancangan-Mu memberikan kami damai sejahtera. Serta di dalam pergumulan kami menyaksikan kuasa-Mu nyata. Sehingga kami merasakan ada kekuatan. Tanpa penyertaan-Mu Tuhan, kami tidak akan dapat menjalani hari-hari hidup kami dengan kebenaran. Tanpa Engkau Tuhan, tidak ada satupun kebaikan yang dapat kami lakukan. Maka kiranya jalan sertailah kami, agar kami layak berjalan dalam rahmat-Mu. Dan kebenaran-Mu semata yang kami lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas semua berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Engkau selalu mencurahkan berkat bagi kami. Engkau membuka tingkap-tingkap langit. Tuhan memerintahkan berkat dihadirkan dalam kehidupan umat yang Engkau kasihi. Dan karena itu Tuhan, dalam persekutuan ibadah kolom malam hari ini, mensyukuri semua pemberian Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami beri Tuhan, itu sungguh dapat dimanfaatkan dengan benar, sesuai dengan kehendak-Mu, untuk mendatangkan kebaikan dalam pelayanan di tengah-tengah kehidupan sebagai warga gereja dalam persekutuan Jemaat Zaitun Karombasan Ranotana Weru. Ya Allah Bapa di sorga, kami bermohon kepadamu sertailah kehidupan kami Tuhan, agar kami saling memperhatikan dan menerima satu dengan yang lain, yang kuat membantu yang lemah, sehingga dalam kehidupan yang saling melengkapi tercipta kehidupan bersama untuk membangun iman, sehingga memuliakan Tuhan dalam segala keberadaan kehidupan kami. Kami bermohon Tuhan dalam kuasa-Mu untuk menyatakan kasih dan kebaikan bagi kehidupan kami, agar hal itu yang kami akan nyatakan bagikan untuk sesama kami, agar tercipta kerukunan hidup satu dengan yang lain dalam satu hati, satu suara, satu jiwa, satu kasih, satu pikiran yang memuliakan Tuhan dan hidup dalam kehendak-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, dalam persekutuan ini kami teringat kehidupan mereka dalam pergumulan, berbagai pergumulan yang mereka alami dan hadapi, persoalan kehidupan keluarga rumah tangga, persoalan di tempat mereka bekerja, bahkan masalah-masalah kehidupan yang sedang dihadapi, dalam pergumulan sakit, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah, bahkan yang dalam pemulihan sekarang ini Tuhan. Engkau yang melihat keberadaan hidup mereka Tuhan, tiliklah hidup mereka, agar mereka memiliki pengharapan yang kuat hanya kepada Tuhan. Apapun kenyataan hidup yang sedang mereka alami hadapi, mereka punya keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan yang pasti akan menopang ketika Engkau diandalkan, dan mereka hidup hanya bersandar kepadamu, sehingga sungguh dapat menyaksikan kuasa Tuhan yang menyatakan apa yang terbaik di dalam pergumulan kehidupan ini.
Berdoa pula bagi mereka dan jemaat yang bersyukur, yang bersuka cita untuk berbagai peristiwa yang mendatangkan kebahagiaan dalam hidup yang dijalani. Yang bersyukur karena ketambahan usia baru, pribadi maupun dalam kehidupan keluarga, dalam pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan sebagai rumah tangga yang diberkati Tuhan. Bahkan mulai berbagai keberhasilan yang diraih dalam tugas pekerjaan, dalam usaha. Itu semua Tuhan kiranya dihayati adalah karena pemberian Tuhan, karena anugerah-Mu. Sehingga ucapan syukur yang dinyatakan terfokus kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan ini yang berkuasa atas kehidupan. Sehingga sebagai umat-Mu senantiasa hidup mengucap syukur dalam segala keberadaan. Kami pun berdoa untuk kelangsungan kehidupan jemaat Zaitun Karompasan Danau Tanak Weru. Semua anggota jemaat yang ada dari anak-anak, remaja, pemuda, wanita kaum ibu, pria kaum bapak, sampai kepada para lansia. Dalam segala keberadaan kehidupan, menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan, agar tetap teguh dalam iman kepada Kristus. Bahkan sungguh menghayati ketika menikmati kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu dirasakan, memberi motivasi untuk selalu boleh berbuat kebaikan dalam segala keberadaan bagi mereka yang membutuhkan perhatian, dan tetap hidup dalam perlindungan Tuhan di tengah-tengah mengalami berbagai pergumulan, terutama Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Beri semua kami kekuatan dan pengharapan hidup untuk selalu melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Kami pun berdoa untuk program pelayanan di tengah-tengah jemaat Zaitun. Semua yang direncanakan untuk dilakukan dalam persekutuan jemaat, kiranya semuanya Tuhan dilakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Bukan untuk kebanggaan diri kami, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan memberi kami kekuatan, kemampuan, kesehatan bagi semua pelayan khusus, syamah, penatua, guru agama dan para pendeta, dalam mengemban amanat Tuhan dalam melaksanakan semua pekerjaan pelayanan. Bersama dengan komisi-komisi kerja, semua yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan, pegawai gereja, kostor, bahkan juga tim multimedia, bahkan semua yang memberikan di dalam pelayanan, sertai kami Tuhan, yang dalam anugerah-Mu, kami selalu bekerja untuk kemuliaan Tuhan, bekerja dengan sungguh, sehingga berkat-berkat Tuhan akan terus dicurahkan dalam kehidupan ini. Kami pun berdoa untuk pemerintah, dalam tanggung jawab yang Tuhan amanatkan bagi mereka, kiranya segala hal yang mereka lakukan mendatangkan kebaikan untuk kehidupan masyarakat, menikmati kehidupan yang tentram, aman dan damai. Oleh karena campur tangan Tuhan, oleh karena hikmat yang Tuhan beri bagi pemimpin pemerintahan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan amanat-Mu. Kami pun berdoa untuk panitia Hari Gerejawi dalam melaksanakan berbagai program di sepanjang tahun 2020 ini, sertai mereka Tuhan, yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk terlaksananya setiap kegiatan di tengah-tengah jemaat Zaitun, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami bermohon Tuhan tuntun, sertai untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah, baik di provinsi, kabupaten, dan kota. Segala persiapan yang dilakukan, Tuhan kiranya berkati agar apa yang terbaik dinyatakan, dan dengan hikmat yang Tuhan beri, segala sesuatu yang direncanakan itu terwujud oleh karena rahmat dan kasih Tuhan yang tulus memelihara menuntun. Ini kami Tuhan yang bersyukur, kami yang bermohon kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar gereja berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah akan segala kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah ini. Selamat malam. Shalom. Demikian ibadah evangelisasi kolom Jemaat Gimim Zaitun Karombasan dan Tanah Wiru kita pada malam hari ini sudah berjalan dengan begitu baik. Tentunya kita yakin dan percaya itu semua karena tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam peribadatan kita pada malam hari ini. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gimim Zaitun dan seluruh pelayan khusus, bahkan seluruh Jemaat Gimim Zaitun yang sudah mengambil bagian dalam peribadatan pada malam hari ini, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Danarti Kaunang Timbalino, Sarjana Teologi, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Tuhan Yesus kiranya memberkati Ibu Pendeta di dalam pelayanan, bahkan di dalam keluarga. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat seluruh perangkat pelayan yang sudah terlibat di dalam peribadatan ibadah evangelisasi kolom pada malam hari ini. Ada tim multimedia Gimim Zaitun Karombasan Tanah Wiru, dan ada prokantor, bahkan pianis yang sudah terlibat di dalam peribadatan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita dan seluruh kehidupan kita kiranya selalu diberkati oleh Tuhan. Menutup ibadah kita pada malam hari ini, dan tentunya salam sehat bagi kita semua Jemaat Gimim Zaitun Karombasan Tanah Wiru, dan tetaplah kita mematuhi protokol tetap kesehatan yang ada di dalam masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Demikian, shalom, selamat malam, salam sehat.